Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu Dr. Anastasi Novianti, Mkom selaku dosen mata kuliah kecerdasan komputasi di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya Raffi Uber Jatiduansyah dengan NIM 230511071 Prodi Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Cirebon akan mempresentasikan laporan analisis jurnal yang berjudul Perancangan Stasiun Kerja Proses Samping Berdasarkan Pendekatan Ergonomi Menggunakan Metode Fuji Logic. Itu di kasus batik tulis tengah sawah. Laporan ini disusun untuk ujian tengah semester kecerdasan komputasi semester 6. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu ada identitas jurnal dan link. Judul jurnal ini berjudul Perancangan Stasiun Kerja Proses Samping Berdasarkan Pendekatan Ergonomi Studi Kasus Batik Tulis Tengah Sawah. Penulisnya yaitu Sugoro Bakti Sutono, Bella Renata Valencia, dan Rahmaniadi Astuti, serta Eko Pujianto. Diterbitkan pada Jurnal Teknik Industri volume 8 nomor 1 tahun 2022. Link artikel sudah ada di slide, silakan bisa kunjungi. Jurnal ini referensi utama karena membahas langsung permasalahan ergonomi di industri batik tulis. Terus selanjutnya yaitu ada pembahasan ringkasan latar belakang. Batik tulis tengah sawah adalah salah satu UKM di Pacitan yang masih menggunakan proses pembatikan tulis secara manual. Proses canting atau menggores malam pada kain adalah aktivitas yang paling lama dan paling beresiko. Terdapat 30 pembatik selama 6-8 jam setiap harinya hanya untuk proses ini. Kondisi kerja saat observasi masih sangat tradisional, yaitu duduk di dingklik kayu setinggi hanya kurang lebih 25 cm dan pasandaran, kemudian gawangannya setinggi kurang lebih 88 cm, kemudian kompor peleleh malam kecil tanpa meja. Akibatnya pembatik sering harus membungkuk atau miring dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada pembahasan masalah, temuan, dan penilaian. Dari hasil kuesioner Nordic Body Map atau NBM terhadap 30 responden, keluhan fisik yang paling tinggi adalah yaitu ada di bagian punggung sebesar 96,67%, kemudian pinggang sebesar 70%, pantat 56,67%, serta leher dan lutut yaitu signifikan. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode REBA. Hasilnya semua aktivitas canting, setup kompor, mengisi, canting, dan menggores memperoleh skor REBA sama dengan 5. Skor ini masuk dalam kategori resiko sedang dan perlu perbaikan segera. Masalah utama terletak pada promosian peralatan yang tidak ergonomis, durasi kerja panjang, dan penggunaan peralatan bersama. Kemudian ada alasan saya pemilihan metode Fuji Logic. Mengapa saya memilih Fuji Logic? Karena permasalahan ergonomi bersifat multi kriteria dan penuh ketidakpastian. Sudut postur tubuh bersifat kontinu, sedangkan keluhan pekerja bersifat subjektif. Fuji Logic memiliki beberapa kelebihan, yaitu mampu memodelkan bahasa linguistik seperti sedikit membungkuk atau sangat pegal. Yang kedua, ada menggunakan aturan if then yang intuitif. Kemudian ada sangat fleksibel sebagai decision support system atau DSS untuk perancangan stasiun kerja. Dibandingkan REBA yang menghasilkan skor tunggal kaku, Fuji Logic memberikan output kontinu beserta kategorinya sehingga lebih informatif dan fleksibel. Kemudian ada lengkap penyelesaiannya. Diagram alur. Berikut adalah diagram alur metode yang digunakan dalam jurnal alur, dimulai dari identifikasi variabel, kemudian fugification inference menggunakan rule based Mamdani, kemudian ada aggregation dan diffusification dengan metode centroid hingga interpretasi dan rekomendasi. Model ini sangat sistematis dalam mengubah data numerik dan subjektif menjadi rekomendasi desain ulang stasiun kerja.
Kemudian langkah penyelesaiannya, data input dan verifikasi. Untuk variabel input utama yang digunakan adalah ada 4, yaitu yang pertama ada sudut terang itu 0 sampai 45 derajat, sudut naik itu 0 sampai 45 derajat, durasi kerja itu 0 sampai 10 jam, keluhan punggung 0 sampai 100 mdm. Kemudian ada contoh pada aktivitas menggores canting, sudut terang 2,37 derajat, sudut naik 25,91 derajat, durasi kerja 7 jam, keluhan punggung 96,67. Nilai-nilai ini kemudian diubah menjadi nilai uji melalui proses verification. Kemudian ada langkah penyelesaian, inferensi, dan verifikasi ringkasan hitungan. Setelah proses verification selesai, selanjutnya dilakukan inferensi menggunakan rule-based metode Mamdani. Beberapa aturan aktif dan filling strength tertinggi adalah pada kategori tinggi dengan alpha sama dengan 1,00, sedangkan alpha sedang mendekati 0,24 dan alpha rendah sama dengan 0,00. Kemudian dilakukan defusifikasi menggunakan metode centered center of gravity. Metode centered adalah cara paling umum dan akurat untuk mengubah hasil uji menjadi nilai steps. Rumus yang digunakan adalah nilai Z bintang diperoleh dari penjumlahan setiap derajat keanggotaan dikalikan nilai outputnya, kemudian dibagi total seluruh derajat keanggotaan, yang dimana Z bintang itu hasil defusifikasi, kemudian sigma itu adalah penjumlahan, kemudian UZ derajat keanggotaan QZ, kemudian ZT itu nilai output dari masing-masing aturan QZ. Sehingga hasil perhitungan pada aktivitas menggores canting adalah total luas adalah 9,98, kemudian total momen yaitu 8,503. Sehingga Z bintang centroidnya yaitu dengan rumus dimasukkan Z bintang sama dengan 8503 dibagi 9,98 sehingga mendekati 0,852. Nilai 0,852 ini masuk dalam kategori resiko tinggi, tentangnya itu 0,6 sampai dengan 1,0. Ini menunjukkan bahwa resiko ergonomi pada proses canting sangat tinggi dan memerlukan perbaikan segera. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, semua aktivitas proses canting berada pada kategori resiko tinggi menurut model fisik Mamdani. Uji logik sangat cocok digunakan, mampu menangani ketidakpastian data, postur, dan keluhan subjektif. Rekomendasi perbaikan yaitu rancang ulang dengan sandaran punggung dan busa empuk, sesuaikan tinggi gawangan, dan buat meja khusus buat kompor. Kurangi postur membungkuk dan miring dengan penataan ulang stasiun kerja. Pengembangan lanjutan yaitu integrasikan sensor NIS Kinect untuk penilaian real time atau kombinasikan dengan neural network untuk prediksi jangka panjang jika data antropometri lebih besar tersedia. Jurnal ini saya ambil berdasarkan daftar pustaka, yaitu berikut adalah beberapa pustaka utama yang digunakan dalam analisis ini. Referensi utama tentu saja jurnal dari Jurnal Asli Sutono dan kawan-kawan tahun 2022, serta referensi klasik Uji Logic dari Zade tahun 1965 dan Mamdani tahun 1975, serta metode Reba dari MC Atamini dan Haid tahun 2000. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.